kita sudah berada di tahun baru Hijriah, dan kita tentu perlu untuk mengevaluasi perjalanan hidup kita sebelumnya atau sebelum memasuki tahun baru Hijriah ini. Ini perlu untuk kita lakukan agar kita tidak kehilangan kesempatan untuk mempersiapkan diri pulang ke akhirat. Sebagaimana dinyatakan Rasulullah SAW bahwa hidupmu itu terdapat tonggak-tonggak kehidupan. Dari pagi sampai sore itu satu tonggak kehidupan. Minggu ke minggu juga tonggak kehidupan. Bulan ke bulan tonggak kehidupan. Sampai tahun ke tahun juga tonggak kehidupan. Berhentilah agak sejenak untuk melihat seperti apa perjalanan yang sudah kau lewati dan seperti apa perjalanan yang akan ditempuh berikutnya. Bapak Ibu yang saya hormati, pada beberapa kesempatan di tempat yang lain saya mengajak untuk mengevaluasi perjalanan hidup kita. Kenapa demikian? Karena hidup kita ini sudah pasti akan meninggalkan dunia ini. Ya, sudah pasti. Tidak ada manusia yang hidup selamanya. Nah, oleh karena itu, supaya kita tidak menyesal di kemudian hari, maka kita perlu untuk mempersiapkan, ya, sebagaimana yang dinyatakan Allah dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 18, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah masing-masing individu melakukan introspeksi apa yang sudah dipersiapkan untuk hidup di hari esok. Nah, ada dua hal saya pikir yang perlu kita evaluasi. Yang pertama, persiapan perjalanan, itu yang perlu kita evaluasi. Yang kedua, pertanggunggan jawab dari kehidupan. Kira-kira dua hal ini sudah siap belum? Yang pertama, perjalanan kehidupan atau persiapan kita untuk menempuh perjalanan selanjutnya. Ya, ada, kalau kita melihat dari perjalanan turunnya kita ke bumi, atau dalam bahasa tasawuf ini disebut tajalli zat kepada sifat. Kita sudah mengalami 4 alam, ya, mulai dari alam lahud, alam jabarut, alam malakut, dan alam nasut. Itu 4 alam sudah kita lewati. Ya. Sekarang kita sudah berada di alam nasut atau alam dunia. Untuk apa kita ada di alam nasut? Dijelaskan Allah bahwa khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menjadikan yang mati dan yang hidup karena Allah akan menguji kamu, siapa di antara kamu yang terbaik amalnya. Jadi yang mati itu jasad, yang hidup itu ruh. Jadi Allah menciptakan yang mati dan yang hidup.
artinya jasmani dan rohani. Nah, kalau rohani sudah pakai jasad, ini artinya kita sudah berada di bumi. Ya, untuk apa kita ada di sini? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Akan menguji kamu siapa di antara kamu yang terbaik amalnya. Nah, itu rupanya itu tujuannya. Tujuannya untuk kita hidup di dunia ini dalam rangka kita diuji oleh Allah. Nah, apa yang diuji? Yang diuji itu pertama tentang tugas kekhalifahan. Pada beberapa waktu yang lalu saya pernah sampaikan tugas kekhalifahan manusia di muka bumi. Ya. Maksud tugas kekhalifahan ini adalah manusia diberi tugas oleh Allah untuk memperagakan sifat-sifat Allah dalam kehidupan keseharian. Jadi yang dimaksud khalifah itu ya bukan wakil sebenarnya, karena Allah nggak butuh wakil. Khalifah itu manusia diberi tanggung jawab untuk memperagakan sifat-sifat Allah di muka bumi. Nah, jadi Allah Maha Pengasih, nah kita peragakan, suka menolong orang. Allah Maha Penyayang, kita peragakan, sayang kepada semua makhluk Allah. Allah Maha Pengampun, kita peragakan, suka memaafkan kesalahan orang, dan seterusnya lah. Semakin banyak sifat Allah kita peragakan dalam kehidupan kita, maka kita semakin mulia di sisi Allah dan di sisi makhluknya. Dan ini kelak akan diminta tanggung jawab. Itu yang pertama. Yang kedua yang kita akan pertanggungjawabkan itu adalah penanggung diri rahasia. Jadi penanggung diri rahasia itu amanah yang kedua. Tugas kita di dalam penanggung diri rahasia ini ada 4. Yang pertama kita wajib mengenalnya, dan yang kedua kita wajib menjaganya, dan yang ketiga kita wajib memujinya, dan yang keempat kita wajib mengembalikannya. Nah, ini 4 tugas. Nah, 4 tugas kita selaku hamba Allah yang hidup di muka bumi ini, ya deh, mengemban amanah penanggung diri rahasia. Karena diri kita ini terdiri dari 4 dimensi. Ada dimensi tubuh, dimensi hati, dimensi nyawa, dan dimensi rahasia. Nah, dalam hal penanggung diri rahasia ini 4 tadi. Pertama kita wajib mengenalnya, yang kedua wajib menjaganya, yang ketiga wajib memujinya, dan yang keempat wajib mengembalikannya. 4 macam tugas ini harus selesai sebelum ajal tiba, sebelum kematian datang. Nah, kalau sampai 4 tugas ini tidak selesai sampai ajal kita tiba, nah di sini permasalahan yang berat. Ya, maka ini harus selesai sebelum ajal kita tiba. Maka Allah wanti-wanti, wala tamutunna illa wa antum muslim. Jangan sampai kamu mati sedangkan kamu belum selamat pulang ke Allah. Nah, jadi yang kembali ke Allah itu justru sebelum ajal kita tiba. Ini yang perlu kita evaluasi. Sudahkah persiapan ini kita jalani, ya, kita laksanakan, kita ketahui, ya. Siapa itu diri rahasia, lalu ini pengenalan, lalu bagaimana cara menjaganya, lalu bagaimana cara memujinya, dan bagaimana cara mengembalikannya. Ini beberapa waktu yang lalu dan beberapa kesempatan di tempat yang lain sudah agak sering saya sampaikan ini.
Nah, kenapa saya agak sering menyampaikan? Karena menurut saya ini penting. Ya, jangan sampai kita salah arah. Ya. Kebanyakan kan orang ini kan ngumpulin banyak pahala, tetapi lupa mencari alamat kemana pahala itu akan dibawa.